Baiklah anak-anak, kita lanjut lagi ya pada contoh yang kedua ya. Yang kedua adalah jarak titik terhadap garis ya. Nah, kalau tadi kita sudah titik dengan titik, sekarang titik dengan garis. Satunya titik, satunya garis ya. Gimana cara ngerjakannya? Masih tetap konsepnya tetap sama. Kita tetap menggunakan dalil Pythagoras. Nah, jadi konsep dalil Pythagoras itu tetap kita lakukan. Nah, cuman dari soal ini pemahaman kalian terhadap sebuah bangun ruang di mana titik-titik yang dimaksud. Nah, kalau contoh yang udah Ibu berikan ini kan jawabannya sudah ada tuh, gambar-gambarnya sudah ada. Coba kalian bayangkan sendiri nanti soal nomor 6 ini, contoh ke-6 ya. Kita lihat contoh ke-6. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 6. Ya, kalau kubus kan 6 berarti semua rusuknya 6. Titik P, titik Q, dan titik R berturut-turut merupakan titik tengah. Nah, berturut-turut merupakan titik tengah berarti dibagi dua ya. Rusuk EH, BF, dan CQ. Tentukan jarak titik P ke garis QR. Nah, jadi pertanyaan kita hari ini adalah, contoh kita yang selanjutnya ini adalah jarak titik ke garis atau ke bidang ya. Ke garis, bukan ke bidang, maaf, ke garis. Nah, kubusnya kita buat nih. A, B, C, D, E, F, G, H. Itu yang pertama yang harus kamu lakukan. Membuat dulu kubus dengan titik-titik A, B, C, D, E, F, G, H. Setelah itu tulis rusuknya 6. 6, 6, 6. Semuanya 6. Karena rusuknya memang 6 ya. Kemudian titik P itu terletak di antara rusuk EH. Berarti EH. Tengah-tengahnya P. Sini. Ya. Rusuk Q di tengah-tengah BF. Mana BF? Ini BF. Di tengah-tengahnya Q. Rusuk R, titik R di tengah-tengah rusuk CQ. CQ. Ini R. Pertanyaannya adalah tentukan jarak titik P ke garis QR. Nah, garis QR-nya ini tadi kan di sini kan titik Q, sini titik R. Kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, letak di tengah-tengahnya adalah kita misalkan dengan titik T. Ya. Kemudian garis ini kita hubungkan kembali P dengan S, kita buat pertengahan antara ini kita anggap S, walaupun di sini nggak ada ya S-nya, tapi kita misalkan supaya mempermudahkan kita. Yang ini juga kita misalkan T. Pertanyaannya adalah jarak titik P ke garis QR. Ini garis QR, ini titik P. Nah, jadi seperti ini. Berarti kan bentuknya sama nih, segitiga lagi nih, gitu kan? Segitiga siku-siku dia kembali. Dimana titik PS-nya ini 6, ST-nya 3. Betul kan? Berarti yang ditanya sisi miring. Kalau sisi miring, dalil Pythagoras lagi. Nah, dalil Pythagoras udah ada di perjawaban di sini. PT kuadrat sama dengan PS kuadrat ditambah ST kuadrat. Tadi kan udah saya bilang, sisi miring itu selalu lebih panjang daripada sisi yang di depannya. Berarti dia ditambah, ya. Dia ditambah. PT kuadrat, PS-nya 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 6 kuadrat 36, 3 kuadrat dapat 9, ya. Dapat 3 dari mana? Ini ya, ST. ST-nya kan dibagi, kalau lurus ini kan berarti 6. Kalau setengahnya kan 3. Kalau ditambah, ini masih kuadrat nih. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya, jadilah dia akar. Akarnya 45. Akar 45 juga koma, ya. Supaya lebih bagus, carilah satu bilangan akar, satunya bukan. 9 kali 5, 45. Jangan dua-duanya bukan bilangan akar ya. Jadi satunya bilangan akar, satunya bukan. Bilangan akar itu yang mana? Akar 4, akar 9, akar 16, akar 25. Tuh ya. 9 kali 5, 45. Akar 9 itu 3, akar 5 itu tetap 5 cm. Nah, ini adalah jadi jarak titik P ke garis QR adalah 3 akar 5 cm. Nah, tadi kan saya bilang bahwa sisi miring itu selalu lebih panjang daripada sisi di depannya. Ternyata ini kan 3 akar 5. Sisi yang ada aja 6 sama 3. 3 akar 5 ini kalau kalian pecahkan, kalian kalikan 3 dikali akar 5, hasilnya pasti lebih daripada 6. Pasti lebih daripada 6 ya. Silakan kalian pahami kembali. Konsepnya hanya dalil Pythagoras saja.